Minggu lalu kita ada bahas sedikit mengenai perjanjian. Hari ini kita akan coba lihat lagi perjanjian-perjanjian yang ada. Pertama-tama kita akan lihat arti dari perjanjian. Nah, kalau dicatat di Yeremia 34, ada isi yang berbunyi demikian. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam, dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu. Nah, perjanjian itu adalah janji yang resmi, janji yang ada konsekuensi hukumnya. Perjanjian sendiri itu suatu janji yang dibuat minimal dua pihak. Nah, bahkan di kehidupan kita hari ini, kita tuh banyak bikin perjanjian. Biasanya kalau hari ini tuh kita bikin perjanjian tuh kita pergi ke notaris. Kalau mau yang sangat serius ya, kita sampai pergi ke notaris. Atau kalau perjanjian nikah itu ke penghulu. Jadi perjanjian itu disahkan dan akhirnya berkekuatan hukum. Sorry, bentar ya. Nah, jadi perjanjian itu setelah disahkan itu memiliki kekuatan hukum. Jadi kalau seseorang itu melanggar dari isi perjanjian itu, maka ada konsekuensi hukumnya, bisa dituntut. Nah, di zaman dulu perjanjian juga sama. Cuma metodenya yang beda. Di Alkitab ini, di ayat ini, dikasih contoh bagaimana cara perjanjian dibuat, yaitu memotong anak lembu jantan, memotong binatang. Nah, jadi ketika mereka membuat atau mengikat perjanjian, kedua belah pihak, jadi binatang itu dipotong. Saya nggak tahu potongnya mendatar atau vertikal ya, tapi dipotong, terus kemudian potongannya itu ditaruh di dua tempat. Kemudian dua orang yang berjanji itu, co-host-nya Hana, nanti bantu mute ya, sama Cik Liana juga deh. Nomor co-host. Oke, nah jadi kedua belah pihak yang membuat perjanjian, yang mengikat perjanjian, wajib berjalan di antara potongan-potongan itu. Potongan-potongan binatang itu. Sebagai suatu pernyataan bahwa pihak siapapun yang melanggar, mereka akan bernasib sama seperti binatang itu. Jadi mati dengan menggenaskan, kepotong dua. Nah, jadi ketika janji itu dibuat, melibatkan keseriusannya tuh sampai melibatkan hidup dari si pembuat janji. Nah, jadi ini contoh di Alkitab. Makanya janji kalau di Alkitab itu bahasa Ibraninya itu berit. Nah, berit itu dari kata memotong. Nih, dari kata memotong. Memotong. Berit. Berit itu artinya memotong. Bahasa Ibrani. Memotong atau memisahkan. Nah, ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, kata perjanjian itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu diatheke. Diatheke itu dari dua kata dia itu dua, teke itu meletakkan. Jadi artinya itu kalau diterjemahkan meletakkan di antara dua. Meletakkan di antara dua. Jadi ini, perjanjian sendiri itu yang dipakai kata aslinya ini. Nah, kalau di perjanjian baru, kata diatheke ini selain diterjemahkan sebagai janji, juga diterjemahkan sebagai warisan atau wasiat. Contohnya ya, nggak ada di sini. Coba tolong baca, ada yang bisa bantu baca, Ibrani 9 ayat 16-17. Ibrani 9 ayat 16-17. Ya. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu.
Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Jadi kata wasiat di sini tuh kata yang dipakai juga sama, diateke, perjanjian, janji. Nah, jadi kita bisa simpulkan perjanjian sendiri itu apa? Suatu janji yang sangat penting sehingga untuk menjaganya kedua belah pihak yang berjanji itu mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan hidupnya. Seperti itu. Itu janji. Nah, Alkitab itu terdiri dari Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kan. Dan nanti kita akan ke situ. Nah, tapi kita akan lihat dulu jenis-jenis perjanjian yang ada di Alkitab itu apa. Nah, sejarah dunia sebenarnya itu adalah bagian dari sejarah penebusan. Kalau kita mau lihat garis besarnya, sebenarnya pergerakan dunia itu tentang penciptaan, kemudian terjadi kejatuhan, lalu proses pemulihan. Nah, sebelum terjadinya penciptaan, minggu lalu kita udah bahas ini, Tuhan tuh kasih perjanjian penebusan. Nah, setelah penciptaan, Tuhan kasih perjanjian perbuatan. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Isinya tuh yang Adam itu harus memelihara taman. Dan mereka nggak boleh makan dari buah pengetahuan baik dan jahat. Mereka nggak boleh makan. Jadi, Adam itu diletakkan antara dua. Kan tadi arti dari diateke itu kan diletakkan antara dua. Ditaruh di antara dua pilihan. Yaitu hidup atau mati. Nah, tergantung dari perbuatan Adam. Hidup atau mati Adam itu. Tergantung dari perbuatannya. Nah, jadi isi dari perjanjian perbuatan ini adalah Adam nggak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, tapi kita tahu Adam jatuh. Tapi karena Adam jatuh, alam berikan banyak perjanjian kasih karunia. Perjanjian kasih karunia. Coba tolong baca Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Nah, perjanjian kasih karunia itu seperti itu. Dibuat dengan manusia dari generasi ke generasi berdasarkan perjanjian penebusan. Ini yang minggu lalu kita bahas. Nah, jadi untuk menebus manusia yang jatuh dosa, kan manusia jatuh dosa nih. Sebelum manusia itu diciptakan, Tuhan udah bertekad atau berniat, berkehendak untuk menebus manusia. Nah, jadi supaya manusia itu tidak langsung punah, setiap kali manusia jatuh dosa diberikan perjanjian kasih karunia demi kasih karunia. Disebut kasih karunia kenapa? Karena manusia tuh nggak pantas untuk mengikat perjanjian apapun dengan Tuhan. Jadi ini hanyalah kasih karunia Tuhan kepada manusia. Nah, kita akan lihat beberapa macam perjanjian kasih karunia. Sekarang kita akan lihat ini. Dari rentang tahun 4000 sebelum Masehi sampai 3000 sebelum Masehi, itu kepada Adam yang jatuh dosa, waktu itu ada Adam, perempuan sama ular, kepada ular spesifiknya Tuhan kasih Kejadian 3 ayat 15. Firman-Nya begini, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Tuhan lagi bilang keturunan perempuan. Keturunannya itu keturunan perempuan. Keturunanmu itu keturunan ular. Jadi Tuhan bilang nanti ada permusuhan antara keturunan si perempuan dan keturunan ular. Nah, ini dikenal di dalam teologi sebagai proto-injil atau perjanjian pertama tentang Mesias. Semua orang yang lahir itu lahir dari benih laki-laki. Makanya disebut keturunan laki-laki. Tetapi keturunan perempuan itu adalah keturunan yang nggak ada benih laki-lakinya. Nggak ada campur tangan manusia. Ini adalah janji pertama tentang Yesus. Nah, perjanjian ini
selama dari 4.000 sampai 3.000 SM itu diwariskan. Ini kita baca di buku 1 kan. Diwariskan dari mulai Adam sampai kepada Nuh. Allah membuat Adam berumur sangat panjang. Sampai-sampai dia bisa hidup sampai ke generasi ke-9, yaitu papanya Nuh. Sambil mewariskan iman akan perjanjian ini. Nah, sesuai dengan pemberian nama Nuh dan kehidupan Nuh, kita sadar bahwa pewarisan iman di zaman ini tuh sukses. Sukses. Jadi, Adam yang terima, sampai generasi ke-10, Nuh, diberi nama Nuh, kenapa? Istirahat kan? Di tanah yang terkutuk oleh Tuhan. Jadi ada apa? Ada harapan dari papanya Nuh untuk, oh anak ini nih gambaran tentang Mesias. Ada harapan Mesias yang lahir dari anaknya. Jadi kita bisa bilang bahwa perjanjian ini sukses diwariskan. Tapi suksesnya ya hanya satu keluarga ini. Sementara satu dunia lainnya gimana? Kacau. Makanya akhirnya Tuhan kasih air bah kan. Tuhan hukum dengan air bah. Nah kemudian di zaman Nuh, ketika Nuh keluar dari bahtera, Nuh diberikan perjanjian pelangi. Isinya ini, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Terus, kalau mau baca terus sampai ke Kejadian 12. Tuhan kasih perjanjian pelangi, dikenal hari ini. Jadi kalau lihat pelangi ini, Tuhan nggak akan hakimi lagi dengan air. Nah, tapi di zaman ini, dari 3.000 sampai 2.000 SM, pewarisan iman ini bisa dibilang gagal. Kenapa? Karena dunia tidak menerima atau tidak percaya kepada perjanjian pelangi. Bahkan mereka menentangnya. Dengan cara apa? Dengan cara membangun Menara Babel. Bahkan keturunan-keturunan yang saleh dari keluarga Nuh itu pun ikutan gagal. Nah, oleh sebab itu, Allah bekerja lagi dengan memilih siapa? Abraham. Nah, di tahun 2000 SM sampai 1500, Allah panggil Abraham. Dan Allah berikan 7 perjanjian kepada Abraham. Ayat-ayatnya ini, kita akan bahas ini nanti secara detail. Hari ini hanya kasih lihat aja kalau ada 7 perjanjian. Nah, perjanjian ini diterima oleh Abraham, diwariskan kepada Ishak, kemudian diwariskan kepada Yakub. Kemudian Tuhan bimbing mereka masuk ke Mesir. Nah, setelah di dalam Mesir lama, perjanjian-perjanjian ini mereka lupa. Yang mereka lupa yang mana? Mulai dari perjanjian di Adam. Perjanjian dari Adam mereka lupa, keturunan perempuan, perjanjian pelangi mereka lupa, perjanjian 7 perjanjian dengan Abraham pun mereka lupa. Yang mereka ingat dan yang mereka lihat dan apa yang mereka pedulikan hanyalah Mesir. Di tahun 1500 SM sampai 1000 SM, Tuhan keluarkan mereka dari Mesir. Sebelum itu Tuhan membangkitkan seorang raja Mesir yang sangat jahat, Firaun yang jahat. Oleh karena itu mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong dong keluarkan kami dari Mesir. Nah Tuhan keluarkan, tepatnya itu di tahun 1446. Tuhan keluarkan, dan Tuhan bawa mereka berjalan di padang gurun. Nah, ketika mereka lagi jalan di padang gurun, mereka sampai di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai, Tuhan kasih perjanjian kasih karunia lagi. Dikenal dengan perjanjian Gunung Sinai. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi ini firman di mana Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Jadi 10 perintah Allah itu nanti dicatat di 2 loh batu. Nah ini tuh sebagai perjanjiannya, dikenal sebagai perjanjian Gunung Sinai. Nah kenapa Alkitab Perjanjian Lama itu disebut Alkitab Perjanjian Lama? Nah ini 2 loh batu ini disebut Perjanjian Lama. Sementara terima aja dulu ini. Nah kemudian perjanjian Gunung Sinai ini diwariskan ke anak-anak orang Israel yang lahir di padang gurun. Dan sukses. Generasi kedua itu sukses terima iman perjanjian ini.
dan mereka masuk ke Kanaan, dipimpin oleh Yosua, mereka taklukkan Kanaan. Nah, kemudian mereka hidup damai. Masalahnya muncul setelah generasi ini mati. Muncullah suatu generasi baru lagi yang melupakan perjanjian. Yang mana yang mereka lupakan? Semua, dari Adam, dari Nuh, Abraham, bahkan perjanjian Gunung Sinai mereka lupakan. Contohnya, berita pertama, jangan ada Allah lain di hadapanmu, di hadapanku. Mereka menyembah berhala di situ. Jadi 10 hukum Taurat tuh mereka langgar semua. Ini zamannya hakim-hakim. Kalau teman-teman baca kitab hakim-hakim, isinya ini. Sampai hakim terakhir itu Samuel, Nabi Samuel. Samuel bekerja dengan sangat keras mengembalikan hati umat kepada Allah. Reformasi total. Nah, kemudian ada masalah lagi. Kenapa? Masalahnya apa? Di masa Samuel itu rakyat Israel minta raja. Diberikanlah raja. Raja yang pertama Saul. Kemudian raja kedua siapa? Raja Saul itu nggak percaya kepada Allah. Kemudian raja kedua itu Daud, dikasihnya Daud. Nah, kemudian 1000 tahun, dari 1000 SM sampai 500 SM, itu Daud. Dan kepada Daud pun diberikan perjanjian kasih karunia. Isinya ini, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Daud tentang keturunan Daud. Makanya orang kalau dengar anak Daud, mereka langsung tahu ini ngomongin Mesias. Kenapa? Karena hanya Mesias yang tahta kerajaannya kokoh selama-lamanya. Jadi makanya selalu diingat, oh Mesias itu akan selalu datang dari Daud. Makanya waktu Yesus diuji pun, Yesus ditanya. Yesus tanya mereka kan, menurut kalian siapakah Mesias itu? Mereka jawab apa? Oh, anak Daud. Mereka langsung tahu ini anak Daud. Nah, kepada Daud pun dijanjikan apa? Perjanjian tentang Mesias. Kemudian perjanjian ini diwariskan ke siapa? Ke Salomo. Nah, di zaman anaknya Salomo, di zaman Salomo punya 1000 istri. Dan masing-masing istri itu bawa berhala. Bawa banyak sekali berhala. Kemudian di masa anak Salomo, kerajaan Israel itu pecah. Raja-raja 10 suku bentuk raja kerajaan Israel Utara, 2 suku bentuk kerajaan Yehuda Selatan. Ini kalau di Alkitab cerita di kitab Raja-Raja. Kitab Raja-Raja sampai 2 raja-raja. Kemudian coba baca deh. Tolong baca Ibrani 8. Coba ya, saya cari dulu. Ibrani 8. Tunggu, sorry. Nah, ketika raja-raja ini pecah, itu banyak nabi kan yang datang. Banyak nabi yang diutus Tuhan. Salah satunya itu Nabi Yeremia. Itu di zaman hampir-hampir mereka dibuang ke Babel. Coba baca Yeremia 31. Ini ada di sini. Nih, Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ketika kerajaan itu pecah, 10 suku yang membentuk kerajaan Israel Utara, terjadi pergantian 19 raja. Terjadi 19 raja ganti. Dan semuanya jahat. Semuanya menyakiti hati Tuhan. Sedangkan 2 suku yang membentuk kerajaan Yehuda Selatan, hanya 4 raja yang baik. Dari total 20 raja. Semuanya dari keturunan Daud. Dari suku Yehuda. Semuanya jahat.
Nah, tapi di zaman ini pun kepada Nabi Yeremia diberikan suatu perjanjian lewat Nabi Yeremia. Nah, ini yang disebut perjanjian baru. Coba tolong baca Ibrani 8 ayat 8 sampai 10. Ibrani 8 ayat 8 sampai 10. Hmm. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi di masa mereka, ini nanti belajar di buku 4 ya, di masa mereka lagi benar-benar menolak pemeliharaan Allah, Tuhan kasih perjanjian ini. Coba baca lagi ya, Yesaya 11 ayat 9. Ini beberapa contoh firman yang diberikan Tuhan di masa raja-raja. Yesaya 11 ayat 9. Yesaya 11 ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Tuhan kasih gambaran bahwa semua orang tuh akan mengenal Tuhan. Sama seperti yang dikatakan di Yeremia tadi. Lengkapnya itu ada di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Coba baca lagi ya. Hosea 2 ayat berapa? Kalau di Alkitab elektronik ayat 14. Hosea 2. Kalau ininya 15 berarti. Hosea 2 ayat 15. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Amin. Jadi satu lagi. 1 Korintus 11 ayat 25 ya. Saya baca ya, 1 Korintus 11 ayat 25. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini Yesus ngomongin untuk mengingatkan kepada perjanjian baru. Yesus bilang, perjanjian baru kalian tahu kan yang ditulis di Yeremia? Nah ini, cawan ini, darahku ini adalah perjanjian baru, kata Yesus. Nah kemudian setelah di zaman raja-raja itu mereka diberikan peringatan dan diberikan perjanjian oleh Yeremia, mereka kan tetap tidak taat kan. Akhirnya mereka dibuang ke Babel. Dibuang ke Babel, di Babel pun dikasih perjanjian. Perjanjian kekal namanya. Yeskiel 16 ayat 60. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Perinciannya ada di ayat 61 sampai 63. Nah, kemudian bangsa Israel yang ditawan di Babel pulang dari Babel. Mereka bangun bait suci Jerubabel, mereka bangun tembok. Nah, di situ kitab Ezra, kitab Nehemia dicatat sampai ke kitab Maleaki. Setelah itu Alkitab stop catat apapun, nggak catat apa-apa lagi. Kita bisa mengerti ini tapi kita bisa melihat bagaimana sejarah dunia berkembang lewat siapa yang menguasai Israel. Nanti Israel tuh secara berturut-turut dikuasai oleh bangsa Yunani, kemudian bangsa Roma, baru kemudian Yesus lahir. Nah, waktu Yesus lahir tuh pemerintahan dipegang oleh Roma. Nah, sekarang
Dari tadi kan kita udah lihat banyak kan, ada berapa tuh? Ada 7 sekitar, 1, 2, 3, 4. Ada 7 perjanjian kasih karunia yang Tuhan berikan di setiap zaman, dengan jarak yang jauh-jauh. Apa alasan semua perjanjian kasih karunia ini diberikan? Alasan semua perjanjian kasih karunia diberikan itu karena Allah itu mengasihi manusia. Dicatat di 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa bilang, Allah mengasihi kita kan? Iya. Buktinya apa? Yesus mati di atas kayu salib bagi kita. Tapi itu puncaknya. Itu cuman puncaknya. Kalau ibaratnya tuh kalau seluruh peristiwa itu tuh puncaknya. Tapi bukti Tuhan sudah mengasihi kita tuh kapan? Sudah dari dulu. Kita bisa lihat karakter dari perjanjian-perjanjian kasih karunia ini ya. Ini kan seluruh perjanjian kasih karunia. Karakternya itu, perjanjian ini diberikan secara sepihak dari Tuhan. Diberikan secara berdaulat. Dimulai dari Allah. Dimulainya dari Allah. Manusia itu adalah manusia yang berdosa. Di Roma catatkan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 10 dan 23 catat demikian. Semua manusia adalah manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa tidak mampu membuat perjanjian dengan Tuhan. Sehingga Tuhan yang secara aktif, secara proaktif mendatangi manusia yang berdosa. Nah, dan jadi Allah mendatangi, memberikan perjanjian kasih karunia dengan menggunakan firman. Nah, firman Allah itu kekal, dicatat di 1 Petrus 1 kan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dengan benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Firman Allah itu kekal. Satu lagi. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Jadi karena karena perjanjian itu dibuat dengan firman, dan firman itu atributnya kekal, maka pasti firman itu kekal. Artinya firman itu akan berlaku selama-lamanya. Sampai firman itu digenapi. Dan pasti digenapi. Firman itu pasti digenapi. Kita akan lihat sekarang contoh. Dari sekian banyak perjanjian kasih karunia, kita akan lihat perjanjian suluh ya. Perjanjian keempat dengan Abraham. Isi perjanjiannya ini. Yang pertama, ini perjanjian mengenai keturunan. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini janji pertamanya kepada Abraham. Perjanjian suluh isi yang pertama. Tuhan menjanjikan tentang keturunan. Kalau kamu bisa hitung di langit, sebanyak itu keturunanmu. Yang kedua, yang dijanjikan itu tanah. Dari ayat 7 sampai 21. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Itu waktu itu Abraham sudah sampai di Kanaan. Tuhan bilang apa? Negeri ini akan jadi milikmu. Jadi isi yang kedua itu mengenai tanah. Isi yang ketiga, Tuhan bilang begini, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ini perjanjian yang aneh. Siapa yang mau terima perjanjian yang seperti ini? Isinya itu apa? Isinya itu bukan sesuatu yang bagus loh. Yang pertama, oke, bagus punya keturunan.
Kedua, akan punya tanah, oke bagus. Tapi yang ini, isinya tuh benar-benar aneh. Akan menjadi budak. Bukan hanya akan jadi budak, akan dianiaya. Nggak tanggung-tanggung 400 tahun di suatu negeri. Tapi meskipun begitu, bangsa yang memperbudak mereka akan kuhukum. Ini isi perjanjiannya. Yang keempat, isi perjanjiannya, Abraham, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Abraham akan menikmati umur yang panjang dan dikuburkan dengan damai sejahtera. Isi perjanjiannya itu ini. Kemudian, perjanjiannya lagi ini. Perjanjian yang kelima. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi, walaupun keturunan Abraham itu akan diperbudak selama 400 tahun, keturunan Abraham yang keempat itu akan kembali ke tanah Kanaan. Terakhirnya, Tuhan kasih batas-batas tanah Kanaan. Tuhan kasih batas-batas tanah Kanaan dari mana sampai mana. Dari mulai sungai Mesir, paling bawah, paling atas tuh sungai Efrat. Terus sisi kanannya apa, sisi kirinya apa, Tuhan bicarakan dengan detail. Nah ini ya, tadi kan kita udah lihat banyak macam perjanjian kasih karunia yang Tuhan kasihkan kepada orang-orang berdosa. Tapi di antara seluruh perjanjian yang tadi, perjanjian kepada Abraham ini yang paling unik. Kenapa? Karena paling detail. Kalau kita lihat aja isinya itu terlalu spesifik. Sehingga kalau misalnya itu terjadi, itu kayaknya bukan kebetulan deh. Kalau sampai terjadi, karena sangat spesifik sekali. Nah, ini isi perjanjiannya. Dan ketika perjanjian itu dibuat, ketika selesai perjanjian dibuat, ayat 17 dicatat seperti ini. Ketika matahari telah terbenam, dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh, obor ya, berserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Jadi ketika Tuhan ngasih tahu semua ini, tiba-tiba ada obor lewat di tengah-tengah potongan daging. Abraham potong daging-dagingnya, taruh. Nah, suluh itu simbol dari hadirat Tuhan. Kalau kita baca di, sorry, sebentar ya. Ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Sebentar ya. Ada nggak? Nggak ada. Ada yang bisa baca? Ini tolong baca Yesaya 62 ayat 1. Yesaya 62 ayat 1. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Jadi suluh itu simbol hadirat Tuhan. Contoh lagi ya, Yesaya 10 ayat 17, Ci. Coba baca. Yesaya 10 ayat 17. Yesaya 10 ayat 17. Maka terang Israel akan menjadi api dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya pada suatu hari juga. Jadi kenapa perjanjian yang di Kejadian 15 ini disebut sebagai perjanjian suluh? Karena pada waktu perjanjian ini dibuat, ada suluh yang jalan melewati potongan-potongan daging. Abrahamnya nggak jalan, hanya suluhnya yang jalan. Suluh itu menunjukkan hadirat Tuhan. Nah, jadi seperti suluh itu lewat di tengah-tengah, itu seperti Tuhan sendiri yang jalan di tengah-tengah potongan daging. Jadi ekspresi tegas bahwa kan tradisi kuno itu kan kalau ada yang melanggar perjanjian, mereka akan bernasib seperti seperti binatang-binatang itu kan. Nah, ketika membuat perjanjian suluh, yang lewat tuh cuman suluhnya, Abraham nggak lewat. Jadi artinya apa? Tuhan berjanji dengan bersumpah dengan keberadaannya, dengan nyawanya, bahwa
kalau pihak Tuhan tidak menggenapkan perjanjian ini, itu nyawa Tuhan taruhannya. Makanya kan karena Tuhan kekal, maka Tuhan itu berjanji, perjanjian ini pasti genap. Meskipun pun kelihatannya nggak masuk akal, tapi ini akan genap. Kamu sekarang umurnya 90 tahun, belum punya anak. Istri kamu umur 80 tahun, belum punya anak. Udah mustahil punya anak. Tapi kamu tuh akan jadi bangsa yang besar. Bukan cuman itu, akan memiliki seluruh tanah ini. Bukan cuman itu, keturunanmu tuh akan diperbudak 400 tahun. Tuhan bilang, janji ini pasti genap. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, sekarang kita balikin lagi nih. Satu perjanjian ini, kita kembalikan ke rangkaian seluruh perjanjian. Kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, terus sampai kepada Yeremia. Detailnya. Kita sekarang coba bayangkan. Kalau kita nggak ngerti ke seluruh perjanjian yang Allah berikan, apa-apa saja perjanjiannya, kapan saja, di mana saja, kepada siapa aja, situasinya bagaimana, terus alasannya apa, bayangkan kesalahpahaman yang dapat terjadi. Nah, tapi karena kita sudah bahas secara lengkap dari tadi, maka kita bisa menyimpulkan hal yang tersembunyi. Hal yang tersembunyi itu apa? Meskipun kerap kali manusia mengingkari perjanjian, kerap kali kepada Adam dikasih perjanjian perbuatan, dia langgar. Kepada Nuh, anaknya langgar. Terus keturunannya langgar. Kepada Abraham, bahkan sudah jadi bangsa Israel pun, bangsa Israel langgar. Kepada Musa, setelah mereka masuk ke tanah Kanaan pun, mereka langgar. Kepada Daud, setelah mereka jadi kerajaan yang besar pun, mereka langgar. Kepada Yeremia, mereka langgar. Semuanya mereka. Setiap kali perjanjian ini dibuat, di antara mereka, di antara nama tokoh-tokoh ini, itu semua terjadi pelanggaran perjanjian. Dan meskipun terjadi seperti ini, Tuhan tetap berikan perjanjian yang lagi, perjanjian baru lagi. Adam gagal dikasih perjanjian ke Nuh. Di zaman Nuh gagal dikasih perjanjian ke Abraham. Di zaman Abraham gagal dikasih perjanjian ke Musa. Allah tetap memberikan perjanjiannya. Allah memperbaharui perjanjian. Bahkan sambil Allah memperbaharui perjanjiannya, Allah makin jelas menyampaikan isi hatinya. Coba kita bandingkan ya. Di Kejadian 3 ayat 15, Tuhan cuma ngomong apa? Nanti aku akan kasih satu keturunan perempuan yang akan pecahin kepala ular waktu dia datang. Itu doang. Janji tentang Mesias yang akan mecahin kepala ular. Terus sampai ke Yeremia, Tuhan bilangnya apa? Nanti dia akan tulis firman di hati. Jadi ini cuma awal sama akhir ya, belum yang tengah-tengah. Kita belum bahas yang tengah-tengah. Jadi sebenarnya kita bisa lihat secara progresif Allah tuh kasih tahu apa yang hendak Allah lakukan. Mesias itu akan ngapain? Waktu dia datang tuh dia akan ngapain? Sebenarnya perjanjian-perjanjian ini ya isinya itu tentang menceritakan kehidupan Yesus sebenarnya. Supaya mereka setelah menerima perjanjian, ketika Yesus datang mereka bisa tahu, oh ini Mesias itu. Nah, jadi Allah itu lewat perjanjian-perjanjian ini, Allah sedang mewahyukan kehendak, yaitu apa? Penyelamatan orang berdosa. Dan Allah itu bukan diam saja. Bukan, aku punya kehendak, aku punya niat, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Bukan seperti itu. Tapi kehendak Allah dikerjakan dengan penuh antusias. Nah, demi selesainya kehendak ini, Allah tuh berlari. Benar-benar berlari demi penyelesaian semua ini. Nah, tiap zaman berlalu, karena terbatasnya umur dari manusia-manusia yang hidup, kadangkala generasi sebelumnya itu nggak bisa bertemu dengan generasi setelahnya. Kayak contoh Abraham. Generasi Abraham tuh nggak bisa ketemu generasi berikut-berikutnya kan? Nggak bisa ketemu. Nah, jadi meskipun nggak ketemu,
generasi yang sekarang sama generasi yang berikutnya itu tersambung. Yang nyambungkan mereka apa? Ya, yang menyambungkan mereka secara luar itu apa? Hubungan darah dan daging. Contoh Abraham. Abraham sama Ishak hubungannya apa? Ayah dan anak, ada hubungan darah. Ishak sama Yakub ada hubungan apa? Hubungan darah. Yakub sama suku Israel ada hubungan darah, ada hubungan darah. Jadi Abraham sama Israel itu terhubung dengan hubungan darah dan daging. Tersambung. Nah, secara luar tersambung ini. Bahkan secara luar tuh tersambung mulai dari Adam. Tersambung semua. Tapi tanpa perjanjian, tanpa mengerti semua perjanjian ini, tanpa mengerti kehendak Allah yang ada di dalam perjanjian, mereka tuh nggak akan bisa mengerti tujuan keberadaan mereka. Akhirnya karena nggak mengerti tujuan keberadaan mereka, nggak tahu tujuan hidup itu apa. Akhirnya jadi sekumpulan garis keturunan debu. Garis keturunan debu itu apa? Garis keturunan yang lahir mati, lahir mati, lahir mati terus berlanjut. Tapi yang menghubungkan mereka itu lebih kental dari darah. Apa itu? Perjanjian. Jadi meskipun waktu dan zaman berlalu, perjanjian itu terus mengalir dalam silsilah mereka. Bahkan ajaibnya perjanjian itu mengalir sampai ke kita hari ini. Meski salah satu pihak kerap kali memutuskan atau melanggar perjanjian, kerap kali, pihak Allah selalu mendorong, bahkan menjaga perjanjian itu tetap ada. Kita kalau bikin perjanjian sama orang, sama teman gitu, terus dikhianati, emang masih mau? Bukankah akan keluar perkataan, jangan harap gue temenan sama dia lagi, jangan harap gue teguran sama dia lagi. Iya kan? Di dunia ini kalau ada orang bersalah kepada kita, kita hitung kan, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oh, aku nih orangnya hatinya luas, bisa 7 kali maafin orang. Tapi kalau kita lihat sejarah perjanjian diberikan, kenapa Allah selalu menjaga perjanjian itu tetap ada? Kenapa Allah terus berikan perjanjiannya? Alasannya apa? Alasannya cuma satu, kasih Allah. Pada zaman mana? Kalau kita lihat timeline ini ya, di zaman mana Tuhan berhak hakimi manusia? Di zaman mana Tuhan berhak berhenti bekerja? Kapan Tuhan boleh nggak mau lagi kasih perjanjian, nggak mau lagi? Kapan saja kan? Kapan saja Tuhan boleh tidak berikan perjanjian kasih karunia. Tapi kenapa Tuhan tetap berikan perjanjian kasih karunia? Karena perjanjian penebusan. Yesus Kristus harus datang. Makanya sesuai dengan waktu Allah, sesuai dengan yang sudah ditetapkan Allah, firman itu harus datang dan menyelesaikan secara penebusan. Nah itulah hati dan kehendak Allah. Maka ketika Yesus datang ke dunia ini, waktu dia lahir di dunia ini, hati dia itu siapa yang tahu? Ketika semua orang lupa kalau semua orang lupa tentang sejarah ini, dia datang sebagai manusia, hati dia siapa yang tahu? Ketika dia datang, bagaimana Yesus menggenapi ini? Nah, seluruh sejarah yang tadi kita bahas, manusia-manusianya yang pernah ada di zaman dulu, kan sekarang sudah nggak ada. Manusia-manusia itu sudah nggak ada. Nah, manusia-manusia itu, termasuk kita hari ini, itu semua adalah manusia yang berdosa. Nggak ada satupun yang bisa lolos dari murka Allah. Kenapa? Karena Alkitab bilang kan, upah dosa itu maut. Coba baca. Roma 5 ayat 12. Ada yang bisa bantu baca Roma 5 ayat 12?
Oh, ini saya ketemu nih. Roma 5 ayat 12 ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang berbuat dosa. Roma 6:23 terus apa? Upah dosa adalah maut. Coba baca lagi ya ke apa ya? Kolose. Kolose 2. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Kita dulu apa? Mati. Kenapa? Karena pelanggaran kita. Jadi banyak sekali ayat di Alkitab menunjukkan bahwa manusia itu adalah manusia yang tidak bisa lolos dari murka Allah. Nah, kita nggak boleh salah paham dan berpikir kita baru menjadi orang yang berdosa kalau kita sudah tidak taat perintah Allah. Bukan. Tapi keberadaan kita sendiri itu adalah dosa. Dalam kandungan pun sudah dalam dosa. Kalau baca di Mazmur, Daud yang ngerti ini dia catat di Mazmur 51 ayat 7. Ada yang bisa bantu baca? Mazmur 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ya ini, Daud bilang apa? Bersihkan aku daripada dosaku. Mazmur 51 ayat 5 berarti kalau yang versi itunya. 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, jadi semua manusia yang dulu, bahkan yang sekarang, itu semua adalah sasaran murka Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita lolos dari penghakiman? Hutang dosanya harus dibayar lunas. Nah, supaya manusia yang berdosa bisa memulai suatu perjalanan kekudusan. Sekali lagi ya, supaya manusia yang berdosa bisa memulai suatu perjalanan kekudusan, proses lahir baru artinya, supaya pada akhirnya nanti mereka bisa menjadi manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah, kan manusia yang berdosa awalnya, akhirnya harus menjadi manusia gambar dan rupa Allah. Ini kan proses kan, perjalanan panjang dari manusia berdosa menjadi manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah. Perjalanan yang panjang. Tapi mulainya dari mana? Proses paling awalnya apa? Dosanya harus dibayar dulu. Makanya dicatat di Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kalau 1 ayat 14 catat, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah, manusia yang berdosa akhirnya ditebus. Kapan? Di kayu salib. Di atas kayu salib, Yesus mencurahkan darahnya. Dengan rela hati, Yesus mentaati rencana pemeliharaan Allah. Coba baca Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Ketemu nggak? Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Tugasnya memberikan. Dia mau berikan, dia berikan. Dia mau ambil, dia ambil. Makanya ketika
di saat terakhirnya, Yesus melakukan perjalanan terakhir ke Yerusalem, dia panggil murid-muridnya. Hei murid-murid sini. Lukas 18 ayat 31. Coba baca, Ci. Lukas 18 ayat 31. Lukas 18 ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Yesus panggil. Sekarang kita akan pergi ke Yerusalem. Segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Termasuk perjanjian. Kamu ingat Tuhan janji apa kepada Adam? Keturunan perempuan akan meremukkan kepala. Nah, dalam perjalananku ke Yerusalem ini, itu akan genap. Kamu ingat perjanjian pelangi? Itu pun akan genap. Nanti kita akan bahas ini di buku 3. Bagaimana perjanjian-perjanjian ini digenapi Yesus di atas kayu salib. Kamu ingat perjanjian sulu yang diberikan kepada Abraham di atas kayu salib ini genap. Kamu ingat 10 perintah Allah yang diberikan Tuhan di Gunung Sinai sebagai perjanjian lama di atas kayu salib ini genap. Perjanjian kepada Daud ini genap. Bahkan di atas kayu salib ini, aku menulis firman di dalam hatimu. Tapi karena manusia nggak ngerti semua, satu hal yang sangat agung dan luar biasa, derajatnya itu turun sampai sangat remeh dan hanya dipakai sebagai apa ya? Kata pendeta itu hanya dipakai sebagai alat yang sekali pakai lalu dibuang. Jadi seluruh kehidupan Yesus adalah kehidupan yang memikul dosa manusia. Bukan hanya 6 jam di atas kayu salib. Tapi mulai dari dia lahir, mulai dari dia bertumbuh, itu kehidupan Yesus yang menderita. Kalau kita lihat dari sudut pandang keilahian, Allah yang kekal lahir sebagai manusia. Artinya apa? Allah yang kekal itu kayak turun derajat, dia pakai tubuh manusia loh. Allah yang tidak terbatas antara ruang dan waktu, sekarang mengenakan ruang dan waktu terbatas. Itu pasti udah menderita kan? Bahkan di saat terakhir, seluruh kekuatan itu menggabungkan kekuatannya untuk menyerang Yesus. Di buku 2, penulis sejarah penebusan mencatat kronologis penangkapan Yesus sampai kematiannya. Secara detail. Dari Alkitab, dia rangkumin. Itu ada di bab 1. Di bagian pertama di buku 2. Teman-teman wajib baca. Kalau nggak baca, itu rugi banget. Nah, lewat kematian ini, terjadi pendamaian. Pendamaian lewat pekerjaan penebusan. Hubungan yang selama ini bermusuhan dengan Allah damai. Akhirnya ada hubungan yang spesial antara kita dan Allah. Kita ditebus Allah, kita menjadi milik Allah. Kita menjadi milik Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya. Dari tadi kan kita udah bahas perjanjian-perjanjian kasih karunia dan kehendak Allah. Nah, ketika kita bahas lewat perjanjian sulu yang dari Abraham saja, penggenapan perjanjian sulu, kita bisa lihat bagaimana Allah memastikan kepada setiap manusia yang umurnya sangat terbatas untuk melihat bahwa terlepas dari kehidupan mereka yang pendek, ada tangan kuat kuasa Tuhan yang sangat besar, yang mengatur zaman, yang memelihara zaman. Sehingga setiap generasi yang memiliki kesempatan untuk mereview apa yang terjadi, mereview sejarah, dapat mengakui bahwa Allah itu Allah yang hidup. Allah yang hidup, Allah yang berkehendak, dan Allah yang menggenapkan kehendaknya. Nah, bagi kita hari ini tahun 2022. Pertanyaannya masing-masing buat kita hari ini, apakah kehendak Allah berubah hari ini? Atau kehendak Allah masih sama? Nah, itu yang harus kita renungkan. Semoga ketika kita membahas
berikutnya. Minggu depan kita akan mulai bahas dari mulai Abraham sampai selanjutnya. Hari ini kita cuma bahas tentang perjanjiannya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak? Terus di